Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yayu Yuliansyah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai utang jangka pendek. Nah, berikut saya akan menjelaskan untuk materi utang jangka pendek. Nah, untuk kompetensi dasarnya, untuk pengetahuannya, menerapkan pencatatan utang jangka pendek, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian wesel, pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Untuk keterampilannya, melakukan pencatatan utang jangka pendek, pembelian barang dagangan secara kredit, wesel, pembelian secara angsuran, utang pajak, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari utang jangka pendek di sini yaitu dapat menguraikan pengertian utang jangka pendek dengan tepat, dapat menguraikan jenis-jenis utang jangka pendek dengan tepat, dapat merumuskan pengukuran utang jangka pendek dengan tepat, dapat menganalisis pencatatan utang jangka pendek, dan dapat menganalisis dokumen transaksi pencatatan utang jangka pendek. Nah, untuk definisi utang jangka pendek. Di sini, utang jangka pendek itu adalah utang jangka pendek atau bisa juga kita sebut dengan current liability atau utang lancar, yaitu adalah kewajiban yang memang harus dibayarkan ya oleh pihak kreditur kepada pihak debitur kepada pihak kreditur di sini akibat kejadian masa lalu yang memerlukan penyelesaian di kemudian hari dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, di sini untuk jenis-jenis utang jangka pendek, di sini ada 6 macam ya untuk jenis-jenis utang jangka pendek. Yang pertama itu adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya, nah biasanya di sini untuk pembelian yang dilakukan secara kredit untuk jangka waktunya itu tidak lebih dari 30 sampai 60 hari. Nah, kemudian yang kedua utang wesel. Nah, utang wesel di sini ada 2 macam. Yang pertama wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Kalau wesel berbunga itu adalah wesel yang di mana pada saat pembayarannya itu nanti dikenakan oleh bunga ya. Jadi ada bunga nanti. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah pembelian angsuran, yang keempat ada utang pajak, yang kelima ada utang gaji, dan yang keenam ada pendapatan diterima di muka. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran utang jangka pendek. Nah, di sini untuk pengukuran utang jangka pendek merupakan proses pemberian nilai pada utang. Jadi di sini untuk nilai yang diberikan pada utang adalah nilai moneter. Untuk jenis pengukuran utang jangka pendek ada 3. Yang pertama utang yang jumlahnya sudah pasti. Yang kedua utang yang jumlahnya harus diestimasi. Yang ketiga utang bersyarat atau contingent liability. Yang selanjutnya adalah di sini pencatatan utang jangka pendek ya. Nah, kita akan melakukan pencatatan untuk utang jangka pendek, di mana utang jangka pendek itu ada 6 macam ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu mengenai jenis utang yang pertama ya itu adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, di sini itu ada contoh kasus ya. Pada tanggal 5 Agustus 2020, PD Laris di sini membeli barang dagangan pada PT Sejati sebesar 12 juta dengan syarat atau dengan termin 2/10 N/30. Jadi jangka waktunya itu adalah 30 hari. Jadi tidak untuk pembayarannya tidak boleh dari 30 hari. Nah, di sini maksud dengan syarat atau termin 2/10 N/30 apabila pembeli membayar utangnya jadi 10 hari ya maksimal 10 hari setelah terjadinya transaksi atau 10 hari
maksimalnya ya, dia itu akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Apabila lebih dari 10 hari pembayarannya ya, lebih dari 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka tidak akan mendapatkan potongan ya, potongan 2%. Nah, untuk pencatatan ke dalam jurnal umumnya adalah di sini untuk tanggalnya tanggal 5 Agustus 2020 untuk keterangan pembelian atau persediaan barang dagangan. Nah, di sini kenapa ada keterangan pembelian atau persediaan barang dagangan? Karena kalau kita menggunakan sistem periodik atau sistem fisik, maka yang didebitnya itu adalah pembelian, tapi kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka yang didebitnya itu adalah persediaan barang dagangan. Nah, untuk nominalnya itu adalah 12 juta. Nah, kemudian di sisi kredit, utang dagang adalah 12 juta. Nah, untuk yang kedua itu adalah utang wesel. Nah, di sini untuk utang wesel tadi ada dua macam. Yang pertama ada wesel berbunga dan yang kedua ada wesel tidak berbunga. Nah, sekarang kita akan membahas dulu wesel yang berbunga. Nah, contoh kasusnya yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2020 PD Sampurna membeli barang dagangan pada PT Maju besar 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 31 Agustus 2020, PD Sampurna menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan bunga 12% per tahun dengan nilai nominal 6 juta untuk PT Maju guna membayar utang dagang yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta. Nah, di sini pada tanggal 30 Oktober 2020, PD Sampurna membayar wesel yang jatuh tempo pada PT Maju. Nah, untuk pencatatannya di sini ada tiga kali pencatatan. Yang pertama pencatatan pada saat pembelian barang dagangan, yang kedua pencatatan pada saat penerbitan wesel, dan yang ketiga pencatatan pada saat pembayaran wesel jatuh tempo. Nah, di sini untuk pencatatan pada saat pembelian, untuk tanggalnya kita isi tanggal 1 Agustus 2020, di keterangannya pembelian kita simpan di sisi debit 6 juta dan utang dagang kita simpan di sisi kredit 6 juta. Nah, kemudian untuk pencatatan saat penerbitan wesel, kita isi tanggalnya 31 Agustus 2020, untuk keterangannya utang dagang di debit dan wesel bayar di kredit. Yang ketiga, pencatatan pembayaran wesel saat jatuh tempo. Untuk tanggalnya 30 Oktober 2020, keterangannya wesel bayar 6 juta, beban bunga 120.000, dan kas di kredit 6 juta 120.000. Nah, untuk sekarang itu adalah wesel yang tidak berbunga. Nah, di sini untuk contoh kasusnya pada tanggal 6 Mei 2020, PD Kartika membeli barang dagangan kepada PT Sejahtera sebesar 4.500.000 dengan menggunakan wesel yang berjangka waktu 60 hari. Pada tanggal 5 Juli 2020, PD Kartika membayar wesel yang telah diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2020 untuk PD Sejahtera. Nah, di sini pencatatannya ada dua. Kenapa beda dengan wesel yang berbunga? Karena kalau wesel tidak berbunga, di sini kan tidak ini ya, tidak mencantumkan bunga. Jadi untuk pencatatannya ada dua. Yang pertama pada saat penerbitan, di sini tanggalnya kita isi tanggal 6 Mei 2020, keterangannya pembelian 4.500.000 di debit dan wesel bayar di kredit 4.500.000. Yang kedua pencatatan pembayaran wesel pada jatuh tempo. Nah, di sini untuk tanggalnya kita isi tanggal 5 Juli 2020. Keterangannya wesel bayar 4.500.000 dan kas di kredit 4.500.000. Kemudian yang ketiga di sini ada pembelian angsuran, di mana di sini itu adalah contoh kasusnya ya. Di sini ada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 5 April, tanggal 5 Juni, tanggal 5 Juli. Jadi di sini ada 3 kali angsuran, di mana angsuran pertama itu terjadi di tanggal 5 April 2020, angsuran kedua 5 Juni 2020, dan angsuran ketiga 5 Juli 2020. Untuk angsuran pokoknya di sini 1.500.000 ya tiap bulan. Untuk bunganya 5% dikali 4
dan untuk kas yang dikeluarkannya itu adalah angsuran pokok ditambahkan dengan bunga. Jadi di sini untuk tanggal 5 April kas yang dikeluarkannya kenapa 1.725.000 itu dari 1.500.000 tambah 225.000. Kemudian kalau untuk yang tanggal 5 Juni 1.500.000 tambah 150.000. Dan yang ketiga 5 Juli 2020 1.500.000 tambah 75.000 ya. Nah untuk pencatatannya ya, nah akan saya jelaskan. Nah di sini untuk pencatatan pada saat pembelian ya, pencatatan pada saat pembelian itu yaitu tanggal 5 Maret ya. Di keterangannya di debit itu kita membeli mesin atau peralatan sebanyak 8 juta. Untuk kas yang dikeluarkannya ya, eh, untuk membayar DP atau down payment-nya itu 3.500.000 dan sisanya dibayar secara cicil atau angsuran yaitu 4.500.000 ya. Jadi di sini ada 3 kali angsuran, yaitu angsuran pertama dilakukan tanggal 5 April 2020, utangnya 1.500.000 karena setiap bulan atau setiap kali mengangsur itu diangsurnya 1.500.000 angsuran pokoknya. Kemudian untuk beban bunganya 225.000, maka kas yang dikeluarkan untuk angsuran yang pertama itu adalah 1.725.000. Untuk angsuran yang kedua di sini yaitu terjadi tanggal 5 Juli 2020. Untuk keterangannya utang 1.500.000 di debit, beban bunga 150.000 di debit, dan kas di kredit 1.650. Untuk pencatatan angsuran terakhir, yaitu tanggal 5 Juli 2020, utang di debit 1.500.000, beban bunga di debit 75.000, dan kas di kredit 1.575.000. Nah, sekarang kita akan membahas untuk utang pajak. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu gaji karyawan PT Abadi pada bulan April 2020 itu adalah 300 juta. PPh karyawan bulan April 2020 yang harus dibayarkan adalah 15 juta. Maka pencatatannya di sini tanggalnya kita isi tanggal 5 Juli 2020. Untuk keterangannya beban gaji 300 juta di debit, utang PPh 15 juta di kredit, dan kas di kredit 2.285 juta. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai utang gaji. Di sini ada contoh kasus CV Alika memiliki 20 karyawan dengan gaji 2.500.000 per bulan. Satu bulan dihitung 25 hari kerja. Untuk gaji untuk gaji diberikannya itu setiap tanggal 2. Nah, jika periode akuntansi berakhir tanggal 31 Desember, tanggal 25 Desember itu adalah hari Selasa, tanggal 30 Desember hari Minggu. Jadi di sini untuk penyelesaiannya beban gaji yang belum dibayarkan oleh CV Alika itu adalah sebanyak 5 hari kerja, yaitu tanggal 25, 27, 28, 29, 31 Desember. Nah, jadi di sini untuk jumlah gaji yang belum dibayarkan adalah 20. Nah, jadi di sini 20 itu dari jumlah karyawannya 20 kita kalikan 2.500.000 dikali 5 hari kerja ya, dikali 5 dibagi 25. Maka di sini nominalnya 10 juta. Nah, maka untuk keterangannya beban gaji di debit 10 juta dan utang gaji di kredit 10 juta. Yang selanjutnya pendapatan diterima di muka. Nah, di sini untuk pendapatan diterima di muka ada menggunakan dua metode yaitu pendekatan neraca, yang kedua pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca di sini pada tanggal 1 September 2020 diterima pendapatan sewa tempat usaha untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 12 juta.
Nah, di sini pencatatan pada saat diterima di muka tanggal 1 September 2020, keterangannya kas di debit 12 juta, pendapatan diterima di muka di kredit 12 juta. Yang kedua, pencatatan pada akhir periode akuntansi tanggalnya tanggal 31 Desember 2018, tanggal 31 Desember 2020, maaf, untuk keterangannya pendapatan diterima di muka di debit 4 juta dan pendapatan di kredit 4 juta. Untuk pendekatan laba rugi di sini, pencatatan pada saat pendapatan diterima di muka, tanggal 1 September 2020, kas di debit 12 juta, pendapatan di kredit 12 juta. Untuk pencatatan pada akhir periode akuntansi, tanggalnya 31 Desember 2020, pendapatan di debit 8 juta dan pendapatan diterima di muka 8 juta. Nah, itu materi mengenai utang jangka pendek. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Saya akhiri untuk pembahasan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.